الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك أشقى الأشقياء السلام عليك أزكى الأزكياء. Oh, subhanallah. Itu jadi sebuah keindahan berjanji itu, Pak. Loh, ngadu tuh ke Allah, jangan ke Rasulullah. Bapak berarti nggak baca Quran. Bapak baca, Pak, surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Para nabi terdahulu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah cukup, nggak perlu wa asyhadu anna Adam Rasulullah, nggak perlu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim, nggak ada, nggak perlu, cukup syahadat kepada Allah. Tapi Pak, kita umat Nabi asyhadu an la ilaha illallah nggak cukup, mesti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun sebaliknya syahadat ke Rasul itu di dalamnya syahadat kepada Allah. Tadi An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa syahadat kepada Rasulullah, itu syahadat kepada Allah. Kok kenapa begitu? Kenapa syahadat kepada Allah nggak cukup, mesti syahadat kepada Rasulullah? Banyak contohnya, Pak. Apa itu? Inkarus sunnah. Betul kan? Inkarus sunnah. Percaya kepada Quran? Ya. Tapi percaya kepada Rasul? Enggak. Subhanallah. Yang saya sampaikan ini, maka saya sampaikan di salah satu radio. Terus adik-adik kelas saya di salah satu radio bilang, Ustaz, antum kenapa bahas maulid Nabi di radio sebelah? Tapi antum Ustaz bid'ah. Antum gak boleh gitu, akhi. Ya. Justru radio antum radio bid'ah juga. Kenapa? Kita kan bahasnya TBC terus. Apa TBC? Takhayul bid'ah khurafah. Antum bahas itu aja. Tahu nggak? Bid'ah itu yang memproduksi pertama kali siapa? Yahudi. Pernah radio antum sejak berdiri sampai sekarang membahas kemerdekaan Palestina? Pernah nggak? Paham nggak? Radio mana yang saya maksud? Pernah radio antum membahas kemerdekaan Palestina? Pernah nggak? Nggak ada. Padahal bid'ah yang pertama kali memproduksinya Yahudi, yang disebut dengan bid'ah akidah, menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Surat At-Taubah 130. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Bid'ah akidah bukan? Bid'ah akidah. Anda pada gak bahas Palestina, kebobrokan Yahudi, gak pernah ada lagi bahas itu. Inilah perlunya umat Islam untuk terposolero bersatu. Karena persatuan barang susah. Subhanallah. Jadi Nabi kita keren betul nih, Pak. Maka kata Adam, Jibril apa maharnya? Salawat. Ya, salawat. Maka Adam bersolawat. Doa taubatnya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Jika Engkau tidak ampuni kami, kami pasti merugi. Ya, Bapak coba baca tafsir Ibnu Majah. Ketika Adam akan membacakan doa taubat ini, Adam terhenti, matanya ke atas, kata dia, lima ra'aitas sama. Kenapa kau melihat gelap? Aku sedang bersalawat dulu kepada Muhammad. Apa salawatnya? Allahumma bihaqqi Muhammadin Rabbana zalamna anfusana.
Ya, subhanallah. Itu sebabnya kata Ibnu Katsir, nggak usah jauh-jauh Pak, kata Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah, ketika Ibunda Aminah melahirkan, itu ada 4 perempuan hadir Pak. Ya, ada 4 perempuan hadir. Siapa pertama? Ibunda Hawa. Yang kedua siapa? Ibunda Sarah. Yang ketiga siapa? Asia. Yang keempat siapa? Maryam binti Imran. Yang pertama siapa? Ibunda Hawa. Ketika Ibu Aminah melahirkan, Assalamualaikum ya Ami. Waalaikumsalam. Man anti, ada siapa? Anak umur saya ibu. Zaujatu Adam, istrinya Adam. Ibu kenapa ke sini? Nah, beliau membacakan satu hadis yang nanti oleh Nabi diulang, man lam yashkurin nas la yashkurallah. Orang yang tidak pandai terima kasih kepada orang, dia tidak akan bisa terima kasih sama Allah. Kalau nggak ada putramu, itu ayahmu nggak bisa menikahi aku. Kenapa? Karena syarat untuk menikahi aku bisa ada apa? Mahar, dan maharnya sholawat kepada putra. Jadi aku mau berterima kasih. Itu Ibnu Katsir, Pak. Ibnu Katsir. Oh, kan itu sudah wafat. Nah, bapaknya payah. Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu dengan siapa tuh Pak? Nabi-nabi terdahulu sudah wafat tuh mereka. Sudah wafat, ketemu kan Nabi dengan Isa, Ibrahim, Musa. Ketemu. Apa susahnya itu diberikan kepada ibunya? Bangga. Terus ketemu ibunda siapa? Ibunda Sarah, perempuan paling cakep di muka bumi. Allah memberikan kecantikan kepada ibunda Sarah 90%. 10% dibagi-bagi kepada wanita dunia yang lain. Jadi kalau bapak punya istri satu, yang sombong, ya, istri bapak hanya berbagi 10%. Apa kata ibunda Sarah? Assalamualaikum ya Aminah. Waalaikumsalam. Man anti, ana Sarah. Saya udah terima. Ibu kesini ngapain? Saya mau minta maaf karena ulah umat anak saya itu nabimu dan umatnya jadi sulit. Sarah punya anak siapa? Ishak. Ishak itu cikal bakal nanti Bani siapa? Bani Israel. Yang bikin susah hari ini umat Rasulullah Pak. Bangsa mana Pak? Israel. Saya minta maaf atas ulahmu dan putraku. Subhanallah. Kami Israel selesai Pak di muka bumi. Kapan? Bapak baca surah Al-Isra. Kapan selesai merdeka? Ketika para pemimpin dunia Islam sholat di Masjidil Aqsa. Kau baca para pemimpin dunia, ada yang sholat di sana? Gitu. Kalau itu sudah tidak ada Yahudi Pak, sudah paling lama umur muka bumi 20 tahun dan dalam riwayat yang lain 7 tahun. Jadi gimana? Biar Yahudi eksis saja baik, survive, oke? Biar lama ini Pak, ini Bapak nikmati dulu aja sholat dalam masa itu dulu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? Ibunda Maryam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Ibu siapa? Saya Asia, zaujatu Fir'aun. Kesini mau ngapain? Saya mau merasakan gendong anak. Karena saya sampai wafat tidak punya anak. Ya, Fir'aun dari Asia punya anak kan? Enggak. Oh itu Musa anak angkat, bukan anak kandung. Ya. Ibunda Asia itu kan, setiap malam Fir'aun akan menunaikan kewajibannya, hak dia masuk ke kamar istri. Istrinya berdoa, ya Allah bantilni bisyayatin wal jin, gantikan aku dengan setan dan jin. Makanya bapak kalau mendekati istri jangan sampai belum sholat isya. Khawatir yang bapak datangi bukan istri bapak, jin dan setan. Subhanallah. Yang ketiga siapa? Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibu siapa? Saya ibunya Isa alaihissalam. Ibu kesini mengapain? Maafkan perilaku umat putramu yang menjadikan satu menjadi laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salah. Coba luar biasa.
Maka ketika Nabi Muhammad lahir, itu ketemu istri-istri Nabi. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ketemu para suaminya, Pak. Paham kan? Ketemu para suaminya. Oh, dahsyat Pak Nabi kita. Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah atau Yathrib sebelumnya itu ada dua suku Yahudi, Aus dan Khazraj. 350 tahun Pak mereka berseteru, berkelahi, perang dan lain sebagainya. Jadi orang Arab itu memang apa ya, disebut jahiliyah itu bukan mereka bodoh, Pak. Mereka pintar, kalau nggak pintar nggak mungkin bisa bikin piramid, betul kan? Ya. Nah, mereka disebut bodoh karena dua hal. Mereka cerdas tapi nggak bisa kok menemukan ketuhanan. Yang kedua, orang Arab itu Pak, untuk menjadi kaya maka serobot milik orang, perang. Paham nggak Pak? Ya, maka yang berlaku apa itu? Tribal Pak, tribalisme. Ya, saling inting saya bilang gitu. Tribalisme itu Pak. Itu disebut jahiliyah, maka perang antar suku kuat. Nah, salah satu terjadinya Bai'atul Aqabah, Bai'atul Ridwan, orang-orang Madinah ingin peperangan itu kan merusak sendi kehidupan, Pak. Mereka ingin damai. Nabi Muhammad hadir di kota Madinah. Nabi ketika hadir di kota Madinah, Pak, kepala suku Aus, kepala suku Khazraj itu belum dipanggil. Subhanallah, besoknya sudah damai, Pak. Belum ngomong, Aus Khazraj damai, Pak. Coba. Jadi inner beauty-nya, karismanya luar biasa. Makanya wajar kalau para sahabat sehari nggak ketemu Nabi, Pak, rindunya luar biasa. Ya, jadi nggak ada tuh lagu no comment. Bukan dokter, nggak ada lagu itu. Nggak ada, semuanya komen Pak kalau nggak ketemu Nabi. Nggak kuat. Ya. Subhanallah. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau kalau habis sholat Pak, belum melihat. Kenapa para sahabat berebut sok pertama Pak? Karena memang sok yang paling utama. Tapi setelah Nabi sholat kan mereka bisa melihat. Karena kan Nabi setelah itu akan berbaring di jamaah. Maka yang terdepan tidak terhalang Pak. Subhanallah. Wajar kan Henry Armstrong dalam bukunya The Prophet of Muhammad. Dia nulis buku tetralogi, satu The History of God, sejarah Tuhan. Bukunya tipis saja Pak, dalam 500 halaman Pak. Gitu ya. Yang kedua The Crusade, perang salib. Yang ketiga The Prophet of Muhammad. Kalau Muhammad hari ini ada, maka konflik global bisa diselesaikan oleh Muhammad sambil beliau minum kopi, sambil beliau minum kopi. Luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Itu ya. Maka para alim ulama, Bapak ini kan semuanya akidahnya harus berjamaah ya. Ada yang Syiah di sini Pak. Enak Syiah Pak. Ada mutahnya. Terus ada mutahnya sih. Ya, atau Mu'tazilah dia Pak, biar free itu Pak, fly atau Mu'tazilah. Syiah itu konstruksi pemikiran akidahnya disusun oleh dua ulama besar, Asy'ari Maturidi. Kata keduanya Pak, mencintai Nabi, memperingati lahirnya Nabi, bahagia atas kelahiran Nabi, wajib. Jadi Bapak mau akidah apa Pak? Wajib. Subhanallah, wajib. Mesir, terjadi kegoncangan, yang moral anak-anak muda parah. Bahkan pemerintahan salah satu dalam periode sejarah Mesir ada yang menyamaratakan pembagian waris laki perempuan sama. Padahal dalam Islam bagian laki-laki dua, bagian dari perempuan disamakan juga. Disamakan. Pokoknya Mesir ketika itu masih dikuasai oleh Romawi. Parah itu. Ada ulama sama seperti Imam Al-Harith. Ya
Rasulullah, ini Mesir berantakan. Pada dalam Al-Quran, udkhulu Misra, insya Allah kalian masuk ke Mesir aman kalian. Karena ayat itu gak terbukti ya Rasulullah. Ada seorang ulama namanya Imam Busairi mengadu ke Rasul. Aduannya menjadi sebuah syair namanya Burdah. Amin tadakkuriji Ronibidi salami Mazazda dam'an jara Min muflatin bidami Am habbatir rihu min Tilqai kadhimatin Wa awmadhan barqu fi dhulmai min idhami. Ya Rabbi bil Mustafa Balil maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami. Subhanallah. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu Likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Setelah syair itu diucapkan, dikumandangkan oleh Imam Busairi dalam Burdah, setahun kemudian Allah kirim seorang yang amat sangat baik jujurnya, kepemimpinannya, namanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Itulah janji Allah dalam surah Muhammad ayat 2, Pak. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Orang-orang yang mencintai Nabi Allah kasih dua. Pertama apa? Kafar anhum sayyi'atihim. Allah kifarati dosa. Tuh dalam surat Muhammad ayat 2. Yang kedua